Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Motivasi Kisah Nyata, tempat di mana setiap cerita bukan sekedar hiburan, tapi pelajaran hidup yang bisa kita renungkan bersama. Di sini, kita akan mendengar kisah-kisah penuh perjuangan, pengorbanan, air mata, dan harapan. Cerita dari kehidupan nyata yang mungkin dekat dengan kita, bahkan mungkin pernah kita rasakan sendiri. Semoga setiap kisah yang kami bagikan bisa menguatkan hati, membuka pikiran, dan mengingatkan kita bahwa di balik setiap kesulitan selalu ada jalan dan hikmah yang menunggu untuk ditemukan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan inspirasi dari cerita-cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi itu udara masih dingin ketika Tono sudah berdiri tegak di depan pintu utama bank terbesar di kota itu. Seragam satpam biru dongkernya tampak rapi, meski warnanya mulai pudar karena sudah bertahun-tahun dipakai bergantian. Sepatu hitamnya bahkan mulai mengelupas di bagian samping, tapi ia selalu membersihkannya setiap malam agar tetap terlihat layak. Di tangannya ada termos kecil berisi kopi buatan ibunya sebelum subuh tadi. Tono menarik napas panjang sambil memandang deretan mobil mewah yang mulai masuk ke halaman bank. Setiap pagi pemandangan itu selalu sama. Mobil mahal, pakaian mahal, parfum mahal, dan tatapan merendahkan kepada orang seperti dirinya. Pagi Pak Tono, sapa tukang sapu jalan di depan bank. Pagi juga Pak, sudah sarapan belum? Tanya Tono ramah. Belum nih, nanti aja kalau ada uang lebih. Tono membuka tas kecilnya lalu menyerahkan sebungkus roti. Ini makan dulu, saya masih ada. Tukang sapu itu tersenyum haru. Kamu ini baik terus, Ton, padahal hidupmu sendiri susah. Tono hanya tertawa kecil. Kalimat itu terlalu sering ia dengar. Bahkan dirinya sendiri sadar hidupnya memang pas-pasan. Gajinya sebagai satpam bank tidak besar. Hampir semuanya habis untuk memberi obat ibunya yang sakit asma dan membayar sekolah adiknya, Dini, yang baru masuk SMK. Namun Tono selalu percaya satu hal. Orang miskin bukan berarti harus kehilangan hati. Beberapa menit kemudian, para pegawai bank mulai berdatangan. Mereka berjalan cepat sambil sibuk memainkan ponsel. Sebagian hanya mengangguk kecil kepada Tono, sebagian lagi bahkan melewatinya seperti tiang tak terlihat. Ton, parkiran belakang penuh belum? Tanya seorang pegawai marketing bernama Vina tanpa menatap wajahnya. Masih kosong 2 mobil, Mbak. Oke, singkat, dingin. Seolah Tono bukan manusia yang pantas diajak bicara lebih lama. Ia sudah terbiasa. Yang paling membuat suasana bank terasa berat adalah keberadaan Pak Ardi, manajer operasional cabang itu. Usianya sekitar 45 tahun, rambut klimis, jam tangan mahal, dan nada bicara yang selalu tinggi kepada pegawai rendahan. Bagi Pak Ardi, citra bank adalah segalanya. Ia tidak suka melihat pengamen, tukang parkir liar, atau orang berpakaian lusuh mendekati area bank. Dan Tono sering jadi sasaran kemarahannya karena terlalu sering membantu orang-orang kecil. Sekitar pukul 9 pagi, seorang ibu tua penjual tisu berdiri kelelahan di dekat pagar bank. Wajahnya pucat karena panas matahari mulai menyengat. Tono melihat ibu itu beberapa kali hampir jatuh sambil membawa kantong plastik besar. Tono segera menghampiri. Ibu duduk dulu sini, katanya pelan. Gak apa-apa nak, ibu cuma capek sedikit. Tunggu sebentar. Tono masuk ke pos satpam lalu mengambil air mineral miliknya sendiri. Ia juga memberikan nasi bungkus yang tadinya ingin dimakan saat jam istirahat. Makan dulu bu. Mata ibu tua itu langsung berkaca-kaca. Kamu baik sekali nak. Belum sempat Tono menjawab, suara keras tiba-tiba terdengar dari belakang. Tono? Tubuh Tono langsung menegang. Pak Ardi berjalan cepat dengan wajah penuh emosi. Kamu lagi? Bentaknya. Maaf pak, ibu ini kelihatan lemes, jadi saya nggak peduli. Ini bank besar, bukan tempat penampungan gelandangan. Beberapa nasabah mulai melirik ke arah mereka. Tono menunduk menahan malu. Tapi pak, dia cuma istirahat sebentar. Pak Ardi menunjuk wajah Tono. Tugas kamu itu menjaga keamanan, bukan jadi pahlawan orang miskin. Kalau nasabah lihat orang kumuh duduk depan bank, siapa yang malu? Saya. Ibu tua penjual tisu itu buru-buru berdiri sambil gemetar. Maaf pak, saya pergi sekarang. Melihat ibu itu ketakutan, hati Tono terasa sesak. Namun ia tidak bisa melawan atasannya. Ibu hati-hati di jalan, ucap Tono lirih. Pak Ardi mendecakkan lidah kasar. Kamu terlalu lembek, Ton. Pantas hidup kamu gak maju-maju. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada bentakan tadi. Tono hanya diam sampai Pak Ardi pergi meninggalkan lobi. Salah satu teller yang melihat kejadian itu mendekat pelan.
Sabar ya Ton, Tono tersenyum kecil. Sebenarnya ia tidak pernah benar-benar terbiasa direndahkan. Siang harinya bank semakin ramai. Tono berdiri di pintu otomatis sambil membukakan pintu untuk nasabah. Berkali-kali ia mengucapkan salam dengan ramah meski tak semua orang membalas. Di sela kesibukan itu, pikirannya melayang pada ibunya di rumah kontrakan kecil pinggir rel kereta. Tadi malam ibunya sesak napas lagi. Obat ibu tinggal sedikit Ton, kata Dini semalam dengan wajah cemas. Iya, nanti abang usahain beli. Padahal Tono sendiri belum tahu harus mengambil uang dari mana. Gajinya masih seminggu lagi turun. Hujan sore itu turun semakin deras, hingga suara rintiknya terdengar keras memukul kaca depan bank. Jalanan di depan gedung mulai dipenuhi genangan kecil, sementara orang-orang sibuk berlari mencari tempat berteduh. Di bawah cahaya lampu lobi yang mulai menyala, Tono masih berdiri di pos satpam, sambil memperhatikan keadaan sekitar. Pandangannya terus tertuju pada sosok nenek tua yang sejak tadi berjalan tertatih dari ujung trotoar. Tubuh rentah itu tampak gemetar kedinginan. Kerudung kusam yang dikenakannya sudah basah seluruhnya, menempel di kepala keriputnya. Tas kain lusuh dipeluk erat di dada seolah berisi sesuatu yang sangat berharga. Beberapa pengunjung bank langsung menatap sinis. "Duh, ada pengemis lagi," bisik seorang perempuan muda sambil menutup hidung. "Satpamnya kok diam aja sih?" sahut pria di sebelahnya. Tono menelan napas pelan. Ia sudah hafal bagaimana orang-orang muda menilai hanya dari penampilan. Nenek itu akhirnya sampai di depan tangga lobi bank. Kakinya tampak lemas. Ia hampir terpeleset karena sandal jepit tuanya licin terkena air hujan. Refleks Tono langsung berlari kecil menghampiri. "Hati-hati, Nek." Tono memegang lengan nenek itu pelan agar tidak jatuh. "Terima kasih, Nak." Suara nenek itu lirih dan gemetar. Dari dekat, wajah nenek tersebut terlihat pucat sekali. Keriput di wajahnya tampak dalam. Matanya sayu seperti menahan lelah yang panjang. "Nenek mau berteduh dulu. Di sini dingin kalau kena hujan terus." Nenek itu mengangguk pelan. Baru beberapa langkah mereka masuk ke area lobi, suara ketus langsung terdengar dari meja customer service. "Pak Tono," seru seorang pegawai perempuan bernama Lucy. Tono menoleh. "Itu jangan dibiarin masuk dong," ucap Lucy dengan wajah tidak suka. "Nanti nasabah terganggu." "Nenek ini cuma mau berteduh sebentar, Mbak." Lucy mendecakkan lidah. "Kalau semua pengemis dibolehin masuk, gimana?" Kalimat itu membuat nenek tua tersebut langsung menunduk malu. "Saya bukan pengemis," katanya pelan hampir tak terdengar. Namun ucapan itu justru membuat beberapa pegawai lain tertawa kecil. Tono merasa dadanya sesak. Ia menarik kursi plastik kecil dekat pos satpam. "Nenek duduk sini aja dulu." Nenek itu duduk perlahan sambil memegangi lututnya yang gemetar. Air hujan masih menetes dari ujung bajunya, hingga membentuk genangan kecil di lantai marmer lobi. Beberapa nasabah mulai melirik tidak nyaman. "Bang sekarang aneh ya," celetuk seorang pria berkemeja mahal. "Orang dari gitu dibiarin masuk." Tono pura-pura tidak mendengar. Ia masuk ke pos satpam lalu mengambil handuk kecil miliknya sendiri. "Nek, pakai ini dulu buat ngelap kepala." Mata nenek itu terlihat berkaca-kaca. "Kamu baik sekali, Nak." Tono hanya tersenyum kecil. Ia lalu membuka termos air hangat miliknya dan menuangkannya ke gelas plastik. "Minum dulu, Nek, biar badan hangat." Tangan nenek itu gemetas saat menerima gelas. "Sudah lama tidak ada yang peduli sama saya begini." Belum sempat Tono menjawab, pintu lift terbuka dan Pak Ardi keluar bersama dua pegawai penting cabang. Langkahnya langsung terhenti ketika melihat nenek tua duduk di dekat pos satpam. Wajahnya berubah kesal. "Tono," suara keras itu membuat seluruh lobi langsung sunyi. Tono berdiri tegak. "Iya, Pak. Apa-apaan ini?" Pak Ardi menunjuk nenek tua itu dengan wajah merah. "Kenapa orang kayak gini ada di lobi bank?" "Hujan deras, Pak. Kasihan kalau di luar." Pak Ardi tertawa sinis. "Kasihan. Kamu kerja pakai hati atau pakai aturan?" Tono diam. Pak Ardi melangkah mendekat lalu berbicara tanpa menurunkan volume suaranya sedikit pun. "Bank ini tempat transaksi keuangan, bukan tempat penampungan orang terlantar." Beberapa nasabah mulai memperhatikan dengan serius. Nenek tua itu tampak semakin takut. "Saya cuma mau berteduh sebentar," katanya lirih. Namun Pak Ardi malah menatap tajam. "Kalau mau minta-minta jangan di sini, Bu." Kalimat itu membuat suasana mendadak terasa dingin. Tono mengepalkan tangan pelan menahan emosi. "Nenek ini nggak minta apa-apa, Pak." Pak Ardi langsung melotot. "Kamu ngebantah saya." "Bukan begitu, Pak. Saya cuma..." "Sudah, suruh keluar sekarang." Tono terdiam beberapa detik. Ia menoleh pada nenek tua itu yang tampak semakin gemetar. Di luar hujan masih sangat deras. Angin bahkan membawa percikan air sampai ke dalam lobi. Hati kecil Tono menolak mengusir perempuan tua itu kembali ke jalan. "Nenek lagi kedinginan, Pak," ucap Tono pelan. "Biar hujannya reda dulu." Pak Ardi tertawa sinis penuh sindiran. Makanya Hujan sore itu belum juga reda. Air turun deras membasahi kaca-kaca besar lobi bank, hingga suasana di dalam terlihat suram. Tono masih berdiri dekat pintu otomatis,
sambil sesekali memperhatikan nenek tua yang duduk di kursi kecil samping pos satpam. Tubuh nenek itu gemetar karena kedinginan. Rambut putihnya basah menempel di wajah penuh keriput. Tas kain lusuh yang dibawanya dipeluk erat, seperti benda paling berharga di hidupnya. Beberapa nasabah yang duduk menunggu antrean terus melirik dengan wajah tidak nyaman. Ada yang berbisik pelan, ada pula yang terang-terangan menunjukkan rasa jijik. "Bang Skara kok masukin pengemis sih?" bisik seorang ibu muda kepada temannya. "Iya, jadi nggak nyaman." Tono mendengar semuanya, tapi ia memilih diam. Ia justru mengambil handuk kecil dari dalam pos satpam, lalu memberikannya kepada nenek itu. "Nek, dikeringin dulu rambutnya, nanti masuk angin," katanya pelan. Nenek itu menatap Tono dengan mata berkaca-kaca. "Kamu baik sekali, Nak." "Biasa aja, Nek." Tono lalu mengambil teh hangat dari dispenser pegawai dan menyelipkan 2 bungkus roti yang tadi ia beli untuk makan malamnya nanti. "Makan dulu ya, Nek." Tangan nenek itu gemetar saat menerima roti. Sudah lama gak ada yang peduli sama nenek. Belum sempat Tono menjawab, suara langkah sepatu terdengar cepat dari arah ruang manajer. Nada tinggi yang sangat dikenalnya langsung membuat dadanya sesak. "Tono!" Seluruh lobi menoleh bersamaan. Pak Ardi berjalan cepat dengan wajah merah menahan marah. Jas mahalnya masih rapi, tapi sorot matanya tajam penuh emosi ketika melihat nenek tua duduk di area lobi bank. "Apa-apaan ini?" bentaknya. Tono langsung berdiri tegak. "Maaf Pak, hujan deras jadi saya nggak tanya alasan." Suasana mendadak hening. Beberapa pegawai pura-pura sibuk, tapi jelas memperhatikan kejadian itu. Pak Ardi menunjuk nenek tua itu tanpa rasa iba sedikit pun. "Kamu pikir ini warung pinggir jalan? Ini Bank Ton, tempat nasabah prioritas datang." Nenek itu langsung menunduk ketakutan. "Saya cuma numpang duduk sebentar, Pak," katanya lirih. Namun Pak Ardi malah semakin kesal. "Ibu kalau mau minta-minta jangan di sini, ganggu pemandangan." Kalimat itu membuat dada Tono terasa panas. "Nenek ini bukan pengemis, Pak," ucap Tono pelan namun tegas. Pak Ardi langsung menatap tajam. "Kamu nyolot sekarang." "Bukan begitu, Pak. Saya cuma kasihan lihat beliau kehujanan." "Kasihan? Kamu digaji bank buat kerja profesional, bukan buat jadi relawan sosial." Beberapa nasabah mulai memperhatikan dengan serius. Ada yang bahkan merekam diam-diam menggunakan ponsel. Pak Ardi tampaknya sadar banyak mata melihat, tapi justru itu membuatnya semakin ingin menunjukkan kuasa. "Kamu sadar nggak tindakan kamu bikin citra bank jelek? Orang-orang kaya begini bikin nasabah takut masuk." Tono mengepalkan tangan di balik tubuhnya. Ia berusaha menahan emosi. "Pak, beliau cuma duduk sebentar sampai hujannya reda." Pak Ardi tertawa sinis. "Gak heran hidup kamu miskin terus. Mental kamu mental orang susah." Kalimat itu membuat suasana lobi makin tidak nyaman. Beberapa pegawai saling pandang. Tono merasakan wajahnya panas karena malu. Harga dirinya seperti diinjak di depan banyak orang. Namun ia tetap mencoba tenang. "Saya cuma berusaha bantu orang yang kesusahan, Pak." "Diam!" Bentakan keras itu membuat nenek tua sampai terkejut. Pak Ardi melangkah mendekat ke arah Tono. "Kamu tahu nggak aturan bank? Orang yang mencurigakan gak boleh masuk area lobi." "Nenek ini gak mencurigakan, Pak." "Buat saya mencurigakan." Nenek tua itu perlahan berdiri sambil memegang tas lusuhnya. "Sudah, Nak, nenek pergi saja." Melihat tubuh renta itu gemetar, hati Tono makin sakit. "Gak usah, Nek, di luar hujan deras." Namun Pak Ardi malah menunjuk pintu keluar. "Keluar sekarang." Beberapa nasabah mulai terlihat tidak nyaman dengan sikap manajer itu. Seorang bapak tua bahkan menggeleng pelan melihat perlakuan tersebut. Tono menelan ludah. Untuk pertama kalinya sejak bekerja di bank itu, ia memberanikan diri bicara lebih tegas. "Pak, saya rasa kita nggak perlu mempermalukan orang tua seperti ini." Kalimat itu membuat seluruh lobi mendadak sunyi. Mata Pak Ardi membelalak tidak percaya. "Kamu ngajarin saya sekarang? Saya cuma bilang beliau pantas dihormati." "Kurang ajar." Pak Ardi mendorong bahu Tono cukup keras hingga tubuhnya sedikit mundur. "Tono!" seru salah satu pegawai kaget. Namun Tono tetap diam. Ia tahu kalau melawan sedikit saja, pekerjaannya bisa hilang. Pak Ardi lalu berbicara lebih keras seolah sengaja ingin mempermalukannya di depan semua orang. "Dengar baik-baik. Satpam itu bawahan paling bawah di sini. Jangan sok punya hati paling mulia." Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Tono menunduk pelan. Dadanya sesak. Tapi bukan karena dihina.
Ia lebih sedih melihat seorang nenek tua diperlakukan seperti sampah, hanya karena pakaiannya lusuh. Nenek itu menatap Tono dengan mata berkaca-kaca. Maafkan nenek ya, nak. Gara-gara nenek kamu dimarahi. Tono menggeleng cepat. Gak apa-apa, Nek. Namun Pak Arbi kembali menyela kasar. Sudah, bawa keluar orang itu sekarang juga. Tono terdiam beberapa detik. Hujan di luar masih deras. Angin dingin masuk dari pintu lobi yang terbuka otomatis. Ia menatap nenek itu, lalu menatap hujan. Dalam hati kecilnya, ia tahu apa yang dilakukan manajer itu salah. Tapi ia juga takut kehilangan pekerjaan satu-satunya. Akhirnya Tono membuka payung hitam di dekat pintu. Nek, saya antar keluar dulu ya. Nenek itu mengangguk pelan. Saat mereka berjalan menuju pintu, beberapa nasabah mulai terlihat iba. Ada seorang ibu yang bahkan tampak ingin membantu tapi ragu. Tiba-tiba langkah nenek itu terhenti. Ia memegang dada sambil terbatuk cukup keras. Tono panik. Nek! Tubuh renta itu hampir jatuh kalau tidak segera ditahan Tono. Air putih, cepat! Teriak Tono spontan. Salah satu teller langsung mengambilkan air mineral. Suasana lobi bank masih terasa tegang setelah pertengkaran antara Tono dan Pak Ardi beberapa menit lalu. Hujan di luar belum berhenti. Cahaya lampu gedung memantul di lantai marmer yang basah oleh jejak air dari sandal nenek tua itu. Beberapa pegawai masih melirik sinis ke arah kursi kecil dekat pos satpam, tempat nenek tersebut duduk sambil memeluk tas kain lusuhnya erat-erat. Tono berdiri di sampingnya dengan wajah gelisah. Dalam pikirannya hanya ada satu hal. Bagaimana caranya membantu nenek itu tanpa membuat keributan lebih besar lagi. Nenek sekarang sudah agak enakan? Tanya Tono pelan. Nenek itu mengangguk kecil. Sudah, nak. Terima kasih. Tangannya masih gemetar saat memegang gelas teh hangat pemberian Tono. Sesekali ia batuk kecil sambil memandang sekeliling lobi bank yang megah itu. Tatapannya seperti seseorang yang sedang mengenang sesuatu yang sangat lama. Tono memperhatikan sebentar. Ada hal aneh dari nenek itu. Meski pakaiannya lusuh dan wajahnya tampak lelah, sorot matanya tidak seperti pengemis jalanan yang biasa ia temui. Tatapan itu tenang. Dan anehnya, seperti sangat mengenal tempat ini. Nenek sebenarnya mau kemana? Tanya Tono lagi. Nenek itu perlahan membuka tas kain lusuhnya. Dari dalam, ia mengeluarkan sebuah buku rekening lama berwarna biru tua, yang sampulnya sudah kusam dan hampir robek di bagian sudut. Apa di bank ini masih bisa mencetak rekening lama seperti ini? Tanyanya pelan. Tono menerima buku itu lalu memperhatikannya. Buku tabungan tersebut memang terlihat sangat tua. Bahkan logo bank di sampulnya masih memakai desain puluhan tahun lalu, sebelum bank itu berganti identitas perusahaan. Tono sedikit bingung. Wah, ini rekening lama sekali ya, Nek. Nenek itu tersenyum kecil. Sudah sangat lama. Kalau mau cetak, mungkin harus dibantu customer service. Baru saja Tono ingin mengantar nenek itu ke meja pelayanan, Lucy yang sejak tadi memperhatikan langsung menunjukkan wajah tidak suka. Pak Tono, jangan bilang mau dilayanin juga. Katanya pelan, namun terdengar jelas. Beliau cuma mau cetak rekening. Lucy tertawa kecil sinis, sambil melirik pegawai lain. Rekening? Bisiknya. Paling rekening kosong. Beberapa pegawai ikut terkekeh. Tono mulai tidak nyaman. Gak usah begitu, Mbak. Namun Lucy malah berdiri sambil melipat tangan. Ya realistis aja, Pak Tono. Lihat penampilannya. Nenek tua itu hanya diam mendengar ucapan tersebut. Ia memegang buku rekeningnya semakin erat. Tono menarik napas panjang lalu berkata lembut kepada nenek itu. Nenek tunggu sebentar ya. Saya coba tanyakan. Ia menghampiri meja customer service. Mbak, bisa bantu cek rekening lama ini? Lucy melihat buku itu sekilas lalu mengernyit cicik. Kertasnya aja udah kayak mau hancur. Tapi masih bisa dicek kan? Lucy mendesak panjang penuh malas. Ya udah sini. Ia mengambil buku itu menggunakan ujung jarinya, seperti memegang benda kotor. Beberapa pegawai lain ikut mendekat karena penasaran. Nomor rekeningnya masih kelihatan gak sih? Gumam salah satu teller. Lucy mulai mengetik data rekening ke komputer dengan wajah ogah-ogahan.
Awalnya tidak terjadi apa-apa. Namun beberapa detik kemudian layar komputernya mendadak freeze. Hah? Lucy mengklik mouse berkali-kali. Kenapa nih? Sistem tiba-tiba error. Tulisan merah muncul memenuhi layar. Pegawai lain mulai mendekat. Server down ya? Jangan-jangan internetnya. Lucy mencoba memasukkan ulang nomor rekening itu. Dan tiba-tiba, ting! Sebuah notifikasi khusus muncul di layar monitor. Wajah Lucy langsung berubah bingung. Ini apa? Salah satu pegawai senior mendekat cepat. Tunggu, jangan diapa-apain dulu. Tono yang berdiri di belakang mulai ikut penasaran. Ada apa, Mbak? Pegawai senior itu menatap layar dengan dahi berkerut. Ini rekening prioritas lama. Prioritas? Ulang Lucy bingung. Pegawai itu terlihat semakin pucat. Bukan prioritas biasa. Ia langsung berdiri tegak lalu menoleh ke arah nenek tua tersebut dengan ekspresi berbeda. Bu, nama lengkap ibu siapa? Nenek itu menjawab tenang. Ratna. Pegawai senior itu menelan ludah. Ratna siapa, Bu? Ratna Widesono. Mendengar nama itu, pegawai senior tersebut langsung terdiam. Matanya membesar seperti baru melihat hantu. Tono memperhatikan dengan bingung. Memangnya kenapa, Pak? Belum sempat pegawai itu menjawab. Sistem komputer bank tiba-tiba berbunyi lagi. Ting, ting, ting. Beberapa monitor teller mendadak menampilkan notifikasi yang sama. Seluruh pegawai mulai panik. Ada apa ini? Kok semua sistem kebuka sendiri? Data pusat masuk. Suasana lobi mendadak berubah ricuh. Bahkan satpam lain ikut mendekat karena alarm sistem internal berbunyi pelan. Pak Ardi yang berada di ruangannya langsung keluar dengan wajah. Suasana lobi bank berubah total hanya dalam beberapa menit. Jika tadi terdengar bisikan sinis dan tawa meremehkan, kini yang terdengar hanyalah suara langkah tergesa, bunyi telepon kantor yang saling bersahutan, dan napas panik para pegawai. Hujan di luar masih turun deras, tetapi ketegangan di dalam bank terasa jauh lebih dingin. Tono berdiri dekat pintu lobi dengan wajah bingung. Ia belum benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Yang ia tahu, sejak nama Ratna Wibisono muncul di sistem bank, semua orang mendadak berubah sikap. Pak Ardi yang tadi membentak-bentak, kini terlihat mondar-mandir gelisah sambil sesekali melirik ke arah nenek tua itu. Pastikan ruang VIP siap sekarang, bentaknya ke pegawai. Iya, Pak. Karpet lobi dibersihin, cepat. Iya, Pak. Mana OB, cepat. Pegawai yang tadi menertawakan nenek itu kini sibuk sendiri dengan wajah pucat. Bahkan Lucy beberapa kali merapikan rambut dan bajunya seperti sedang menunggu tamu negara. Sementara itu, nenek tua bernama Bu Ratna tetap duduk tenang di kursi kecil dekat pos satpam. Tangannya masih memegang gelas teh hangat memberian Tono. Wajahnya tidak berubah sedikit pun. Justru Tono yang merasa tidak enak. Nek, sebenarnya ada apa ya? Tanyanya pelan. Bu Ratna menoleh sambil tersenyum tipis. Kadang manusia baru berubah sopan setelah tahu siapa yang sedang mereka hadapi. Tono terdiam. Ia tidak benar-benar memahami maksud ucapan itu, tetapi ia bisa merasakan ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Tak lama kemudian, suara klakson mobil terdengar dari luar bank. Semua kepala langsung menoleh ke arah pintu kaca. 3 mobil hitam mewah berhenti tepat di depan lobi. Lampu depannya memantul di jalan basah karena hujan. Beberapa pria berpakaian jas keluar dengan langkah cepat sambil membawa map dan payung. Pegawai bank langsung panik. Itu mobil kantor pusat. Direktur datang. Ya Tuhan. Pak Ardi buru-buru menarik napas lalu berlari kecil menuju pintu masuk sambil memperbaiki dasinya. Tono, cepat buka pintu. Iya, Pak. Tono segera membuka pintu kaca besar. Angin dingin dan suara hujan langsung masuk memenuhi lobi. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun turun dari mobil paling depan. Rambutnya sudah sedikit beruban, wajahnya tegas, dan cara jalannya menunjukkan wibawa besar. Di belakangnya ada beberapa staf penting bank pusat. Pak Ardi langsung membungkuk hormat. Selamat sore, Pak Direktur. Namun pria itu bahkan tidak menoleh ke arahnya. Tatapannya langsung mencari ke seluruh lobi. Di mana beliau? Tanyanya serius. Suasana mendadak sunyi. Pak Ardi buru-buru menunjuk ke arah kursi kecil dekat pos satpam. Di situ, Pak. Direktur pusat itu langsung berjalan cepat melewati semua pegawai tanpa memedulikan siapapun.
Sepatu kulit maharnya bahkan terkena sedikit air hujan, tapi ia tidak peduli. Tono memperhatikan dengan bingung. Dan detik berikutnya, sesuatu yang membuat seluruh isi lobi membeku terjadi. Pria direktur itu berhenti tepat di depan nenek tua berpakaian lusuh tersebut. Lalu, ia membungkukkan badan dengan sangat hormat. Ibu Ratna. Seluruh pegawai langsung terdiam seperti patung. Beberapa bahkan refleks berdiri tegak karena terlalu kaget. Pak Ardi terlihat pucat pasi. Bu Ratna hanya tersenyum kecil. Kamu masih mengenali saya, Daniel? Direktur itu mengangguk cepat. Tentu, Bu. Nada suaranya penuh hormat. Sangat berbeda dengan bagaimana semua pegawai memperlakukan nenek itu sebelumnya. Tono sampai tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Direktur pusat bank sebesar itu memanggil nenek lusuh ini dengan sangat hormat. Daniel langsung melepas jasnya lalu memberikannya kepada staf. Ibu kenapa tidak memberi kabar kalau mau datang? Tanyanya pelan. Saya hanya ingin mampir. Mampir dalam keadaan seperti ini? Daniel tampak khawatir. Ibu kehujanan? Bu Ratna tersenyum tipis sambil melirik sekeliling lobi. Saya justru senang datang tanpa diketahui. Kalimat itu membuat beberapa pegawai langsung menunduk gugup. Daniel tampaknya mulai menyadari suasana aneh di dalam bank. Ia melihat lantai basah dekat kursi kecil, teh hangat di tangan Bu Ratna, lalu wajah panik seluruh pegawai. Tatapannya berhenti pada Pak Ardi. Ada yang terjadi di sini? Tanyanya dingin. Pak Ardi langsung gugup. Tidak, Pak. Hanya sedikit kesalahpahaman. Belum selesai bicara, Bu Ratna tiba-tiba berkata tenang. Tadi saya sempat diusir. Kalimat sederhana itu langsung membuat wajah Pak Ardi hancur seketika. Bu, saya bisa jelaskan. Dan saya juga dipanggil pengemis. Lobi mendadak terasa seperti kehilangan udara. Tak ada yang berani bergerak. Daniel perlahan menoleh ke arah seluruh pegawai dengan wajah berubah sangat dingin. Siapa yang melakukan itu? Tak ada jawaban. Lucy mulai gemetar. Seorang teller bahkan hampir menangis. Pak Ardi mencoba tersenyum kaku. Pak Direktur, sebenarnya ini hanya salah paham kecil. Daniel memotong tajam. Saya tanya siapa? Suara itu membuat suasana semakin mencekam. Akhirnya Bu Ratna mengangkat tangannya pelan. Sudahlah. Daniel langsung melunak. Tapi Bu, saya tidak datang untuk membuat keributan. Ia lalu menoleh perlahan ke arah Tono yang sejak tadi berdiri kaku dekat pintu. Hanya satpam itu yang memperlakukan saya seperti manusia. Semua mata... Hujan di luar akhirnya mulai reda. Tetapi suasana di dalam bank justru semakin berat. Tidak ada lagi suara tawa pegawai atau obrolan santai seperti biasanya. Semua orang bergerak pelan dan hati-hati, seolah takut membuat kesalahan kecil. Beberapa pegawai bahkan tidak berani saling menatap sejak kedatangan direktur pusat tadi. Tono sendiri masih merasa seperti sedang bermimpi. Ia berdiri di dekat pintu ruang rapat utama sambil sesekali melirik ke arah Bu Ratna yang kini duduk di sofa ruang VIP. Seorang staf pusat baru saja datang membawa selimut hangat dan teh khusus, tetapi Bu Ratna tetap terlihat sederhana. Tidak ada perubahan sikap sedikit pun dari nenek tua itu. Justru para pegawai bank yang berubah total. Lucy yang tadi paling keras menghina, kini sibuk menawarkan makanan. Bu, mau roti atau sup hangat? Tanyanya hati-hati. Bu Ratna hanya tersenyum tipis. Terima kasih. Pak Ardi bahkan sejak tadi tidak berhenti berkeringat. Jas bahalnya sudah tidak lagi membuatnya terlihat berwibawa. Ia mondar-mandir sambil terus memikirkan bagaimana caranya menyelamatkan diri. Sementara itu, Daniel selaku direktur pusat keluar dari ruang rapat sambil membawa sebuah map hitam tebal. Wajahnya serius. Semua pegawai kumpul di lobi sekarang, katanya tegas. Suasana langsung semakin tegang. Pegawai teller, customer service, hingga office boy perlahan berkumpul di area lobi. Tidak ada yang berani banyak bicara. Bahkan suara sepatu mereka terdengar jelas karena sunyinya suasana. Tono ikut berdiri di bagian paling belakang, seperti biasa. Ia masih merasa dirinya hanya satpam kecil yang tidak pantas berada di tengah situasi besar seperti ini. Daniel berdiri di depan semua orang sambil memandang satu persatu wajah pegawai bank tersebut. Saya kecewa. Kalimat pertama itu langsung membuat suasana makin dingin. Bank ini dibangun dengan nama kepercayaan. Tapi hari ini saya justru melihat manusia dinilai dari pakaian. Tak ada yang berani menyelah. Daniel membuka map hitam di tangannya lalu melanjutkan. Mungkin banyak dari kalian yang belum benar-benar tahu siapa Ibu Ratna. Beberapa pegawai mulai saling pandang gugup. Pak Ardi menelan ludah keras. Daniel lalu menoleh hormat ke arah Bu Ratna yang duduk tenang di sofa. Ibu Ratna Wibisono adalah salah satu pendiri bank ini. Kalimat itu seperti petir di tengah kesunyian.
Beberapa pegawai langsung membelalak kaget. Apa? Pendiri bank? Serius? Daniel kembali bicara dengan suara tegas. Dulu saat bank ini masih berupa kantor kecil puluhan tahun lalu, Ibu Ratna ikut membangun perusahaan ini bersama almarhum suaminya dari nol. Tono langsung terpaku. Ia menatap nenek tua itu dengan tidak percaya. Nenek yang tadi disina pengemis, ternyata pendiri bank sebesar ini. Daniel melanjutkan. Setelah suaminya meninggal, seluruh saham keluarga diwariskan kepada Ibu Ratna. Sampai hari ini, beliau masih menjadi pemegang saham terbesar di perusahaan ini. Beberapa pegawai langsung pucat seketika. Lucy bahkan terlihat hampir kehilangan keseimbangan. Pak Ardi memejamkan mata sesaat, seperti orang yang baru dijatuhi hukuman. Tono sendiri masih sulit mencerna semuanya. Ia teringat bagaimana nenek itu duduk kedinginan di kursi kecil dekat pos satpam, sambil dipandang hina banyak orang. Dan sekarang, semua orang justru berdiri gemetar di hadapannya. Bu Ratna tersenyum kecil melihat reaksi mereka. Hidup memang lucu ya, katanya pelan. Waktu saya berpakaian lusuh, tidak ada yang mau mendengar suara saya. Tak ada satupun pegawai yang berani mengangkat kepala. Daniel kembali bicara. Ibu Ratna sengaja datang tanpa pengawalan dan tanpa memberi kabar. Kini semua orang mulai mengerti. Bu Ratna memang sedang menguji mereka. Saya ingin melihat sendiri bagaimana cabang ini memperlakukan orang kecil. Lanjut Bu Ratna tenang. Ternyata hasilnya lebih menyedihkan dari yang saya bayangkan. Kalimat itu membuat suasana lobi terasa makin menekan. Pak Ardi akhirnya memberanikan diri maju sedikit. Bu, saya benar-benar minta maaf. Namun Bu Ratna belum menoleh kepadanya. Saya tadi dipanggil pengemis. Suara nenek itu lembut, tapi justru terasa jauh lebih menusuk. Saya diusir dari lobi bank yang dulu saya bangun bersama suami saya sendiri. Lucy mulai menangis pelan. Maaf Bu, saya salah. Bu Ratna memandang mereka tanpa marah. Namun ketenangan itulah yang justru membuat semua orang semakin takut. Saya tidak marah karena dihina, katanya pelan. Saya sedih karena kalian kehilangan rasa hormat pada manusia. Tono menunduk pelan mendengar kalimat itu. Entah kenapa dadanya terasa hangat sekaligus sesak. Bu Ratna lalu perlahan menoleh ke arah Tono. Hanya dia yang tidak melihat pakaian saya. Semua mata kembali tertuju pada Tono. Ia langsung gugup. Saya cuma kasihan lihat nenek kehujanan. Tidak. Potong Bu Ratna sambil tersenyum kecil. Kamu melihat saya sebagai manusia. Suasana kembali hening. Daniel lalu berjalan mendekati Tono. Kamu tahu siapa beliau sebelumnya? Tono cepat menggeleng. Saya benar-benar gak tahu, Pak. Lalu kenapa kamu tetap menolong? Tono terdiam beberapa detik sebelum menjawab pelan. Karena kalau itu ibu saya juga berharap ada orang yang nolong. Jawaban sederhana itu membuat beberapa pegawai langsung menunduk malu. Setelah rahasia besar Bu Ratna terbongkar, suasana di dalam bank berubah menjadi penuh ketakutan. Tidak ada lagi pegawai yang berani berbicara keras. Bahkan, bunyi keyboard komputer dan dering telepon terdengar seperti sesuatu yang mengganggu kesunyian. Semua wajah tampak tegang, terutama mereka yang tadi ikut menghina dan mengusir Bu Ratna dari lobi. Tono masih berdiri di dekat pintu ruang VIP dengan perasaan campur aduk. Ia belum benar-benar percaya bahwa nenek tua yang tadi diberinya teh hangat ternyata pemilik saham terbesar bank tempatnya bekerja. Namun yang paling membuatnya tidak nyaman adalah perubahan sikap orang-orang di sekitarnya. Beberapa jam lalu, mereka memandang Bu Ratna seperti sampah. Sekarang,
Mereka berebut terlihat peduli. Lucy datang membawa nampan berisi makanan mahal dari pantry khusus direksi. "Bu, ini sup hangat," katanya hati-hati. Bu Ratna hanya tersenyum tipis. "Terima kasih." Tak lama kemudian pegawai lain datang membawa selimut baru. "AC-nya jangan terlalu dingin," bisik seorang teller pada temannya. "Cepat rapikan sofa." "Air mineral khusus direksi mana?" Semua sibuk mendadak. Tono melihat semuanya tanpa bicara. Di sudut lobi, Pak Ardi tampak mondar-mandir sambil terus menerima telepon. Wajahnya pucat dan keringat di dahinya tidak berhenti muncul, meski ruangan cukup dingin. Sesekali ia melirik ke arah Daniel yang sedang berbicara serius dengan staf kantor pusat. "Tolong bantu saya jelaskan nanti," bisik Pak Ardi kepada Lucy. Lucy langsung panik. "Loh Pak, tadi kan Bapak sendiri yang nyuruh usir." Pak Ardi langsung melotot. "Kamu juga ikut ngomong pengemis." "Tapi saya cuma ikut aturan Bapak." Mereka mulai saling menyalahkan dengan suara pelan namun penuh panik. Tono mendengar semuanya. Beberapa pegawai lain ikut ketakutan. "Gimana kalau kita semua dipecat?" "Ya Tuhan, tadi saya juga ketawa. Saya nggak tahu kalau dia pemilik bank." Kalimat itu terus berulang. Bukan penyesalan karena menghina orang tua, tapi ketakutan karena ternyata orang tua itu orang penting. Bu Ratna yang duduk tenang tampaknya mendengar semuanya. Namun ia hanya memandang keluar jendela. Tempat hujan mulai reda perlahan. Wajahnya terlihat sedih, bukan marah. Justru kesedihan itulah yang membuat suasana terasa lebih berat. Daniel akhirnya keluar dari ruang rapat sambil membawa beberapa dokumen tambahan. Tatapannya langsung tertuju pada para pegawai yang masih sibuk berbisik sendiri. "Saya harap kalian tidak sedang menyusun alasan," katanya dingin. Semua langsung diam. Pak Ardi buru-buru mendekat sambil mencoba tersenyum. "Pak Direktur, sebenarnya masalah ini hanya miskomunikasi kecil." Daniel menatap tajam. "Miskomunikasi?" "Iya Pak, situasinya tadi ramai, dan kami hanya menjaga kenyamanan nasabah." Daniel melangkah perlahan mendekati Pak Ardi. "Kenyamanan nasabah atau kesombongan kalian?" Suasana langsung sunyi lagi. Pak Ardi menelan ludah. "Saya tidak bermaksud menghina beliau, Pak. Tapi kamu melakukannya." Kalimat itu pendek, namun membuat Pak Ardi kehilangan kata-kata. Lucy tiba-tiba ikut bicara sambil gemetar. "Pak, sebenarnya yang paling keras itu Pak Ardi." Pak Ardi langsung menoleh tajam. "Kamu jangan lempar kesalahan. Tapi memang Bapak yang nyuruh kami usir beliau." Pegawai lain mulai ikut bicara. "Iya Pak, kita semua takut dimarahin Bapak. Setiap ada orang lusuh datang memang selalu disuruh keluar. Bapak bilang bikin citra bank jelek." Pak Ardi makin panik. "Kalian semua juga ikut?" Teller perempuan yang tadi menertawakan Bu Ratna tiba-tiba menangis. "Kami cuma ikut suasana." Daniel menghela napas panjang melihat semuanya. "Luar biasa," katanya lirih. "Kalian saling menjatuhkan secepat kalian menghina orang lain." Tak ada yang berani menjawab. Tono berdiri diam sambil memperhatikan. Dalam hati ia sebenarnya kasihan juga melihat ketakutan mereka. Namun ia tidak bisa melupakan bagaimana mereka memperlakukan Bu Ratna tadi sore. Bu Ratna perlahan berdiri dari sofa. Semua orang langsung diam total. Nenek tua itu berjalan pelan mendekati para pegawai dengan langkah tenang. Meski tubuhnya tampak rentah, wibawanya kini terasa sangat besar. Ia berhenti tepat di depan Lucy yang sejak tadi menunduk sambil menangis. "Tadi kamu bilang saya pengemis ya?" Lucy langsung terisak. "Maaf Bu, saya khilaf." Bu Ratna tidak marah. Ia hanya bertanya lembut, "Kalau saya benar-benar pengemis, apakah saya tidak pantas duduk sebentar saat hujan deras?" Lucy langsung tidak sanggup menjawab. Bu Ratna lalu menoleh ke arah pegawai lain. "Kalian bekerja di bank, setiap hari melihat uang dalam jumlah besar." Matanya memandang satu persatu wajah mereka. "Tapi jangan sampai uang membuat kalian lupa cara menghargai." Malam mulai larut ketika pemeriksaan internal masih berlangsung di dalam bank. Sebagian lampu lobi sudah dimatikan, menyisakan cahaya putih lembut yang membuat suasana terasa sunyi dan berat. Hujan di luar benar-benar berhenti, tetapi udara dingin masih terasa sampai ke dalam ruangan. Beberapa pegawai duduk dengan wajah pucat sambil menunggu giliran diperiksa tim audit dari kantor pusat. Tidak ada lagi suara tawa atau obrolan santai. Semua seperti kehilangan keberanian sejak identitas Bu Ratna terbongkar. Tono sendiri masih berdiri di dekat pintu lobi seperti biasanya. Meski suasana berubah besar malam itu, ia tetap menjalankan tugasnya sebagai satpam.
Sesekali ia membantu membuka pintu untuk staf pusat yang keluar masuk membawa dokumen. Namun dalam hati, pikirannya terus kacau. Ia tidak menyangka satu keputusan sederhana menolong seorang nenek kehujanan bisa mengubah keadaan sejauh ini. Nak Tono. Suara lembut Bu Ratna membuatnya segera menoleh. Iya, Nek? Bu Ratna duduk di sofa VIP sambil memandangnya dengan senyum kecil. Duduk sini sebentar. Tono langsung gugup. Gak usah, Nek, saya masih kerja. Saya yang minta. Daniel yang berdiri di dekat meja rapat ikut mengangguk. Duduk saja, Ton. Dengan canggung, Tono akhirnya duduk di kursi seberang Bu Ratna. Tangannya masih kaku di atas lutut. Ia tidak pernah membayangkan bisa duduk satu meja dengan pemilik terbesar bank tempatnya bekerja. Bu Ratna memperhatikannya beberapa detik. Kamu sudah berapa lama jadi satpam? Hampir 5 tahun, Nek. Betah? Tono tersenyum kecil. Namanya kerja ya dijalani aja. Bu Ratna mengangguk pelan. Gaji cukup? Pertanyaan itu membuat Tono sedikit salah tingkah. Alhamdulillah, walaupun pas-pasan. Masih tinggal sama ibu. Iya, Nek. Adik masih sekolah. Bu Ratna terdiam sesaat seperti sedang memikirkan sesuatu. Berat ya hidup kamu. Tono tersenyum tipis. Masih banyak yang lebih susah, Nek. Jawaban itu membuat Daniel diam-diam memperhatikan Tono lebih serius. Kebanyakan orang jika ditanya soal hidup susah akan langsung mengeluh panjang. Tapi satpam muda itu justru tetap rendah hati. Bu Ratna lalu berkata pelan, dari tadi nenek memperhatikan kamu. Saya, Nek. Kamu dimarahi di depan banyak orang, tapi tetap sopan. Tono menunduk kecil. Saya cuma gak mau cari masalah. Orang lain menghina kamu miskin, tapi kamu tetap membantu mereka. Tono tidak tahu harus menjawab apa. Bu Ratna tersenyum hangat. Hati seperti itu sekarang jarang. Di sudut lobi, beberapa pegawai diam-diam mulai memperhatikan percakapan mereka dengan wajah cemas. Pak Ardi yang sejak tadi duduk lesu juga mulai melirik ke arah Tono. Entah kenapa firasat buruk mulai muncul di kepalanya. Daniel akhirnya ikut duduk sambil membuka map kecil. Tono, iya Pak. Kamu pernah kepikiran pindah kerja? Tono langsung kaget. Pindah? Daniel mengangguk. Kantor pusat sedang mencari kepala keamanan baru. Jantung Tono langsung berdegup lebih cepat. Ia sempat mengira salah dengar. Saya Pak. Daniel tersenyum tipis. Iya. Tono spontan menggeleng cepat. Wah, nggak mungkin Pak. Saya cuma satpam biasa. Justru itu, jawab Daniel tenang. Kami butuh orang yang tahu arti menghargai manusia. Suasana lobi langsung terasa berbeda. Beberapa pegawai membelalak tidak percaya. Lucy bahkan menutup mulutnya sendiri karena kaget. Pak Ardi langsung menegang. Sementara Tono sendiri seperti kehilangan kata-kata. Saya nggak punya pengalaman besar, Pak. Daniel menatapnya serius. Integritas lebih sulit dicari daripada pengalaman. Bu Ratna mengangguk setuju. Nenek sudah hidup lama, Nak. Orang pintar banyak. Orang baik semakin sedikit. Kalimat itu membuat dada Tono terasa hangat sekaligus sesak. Ia teringat ibunya di rumah kontrakan kecil. Teringat obat asma yang sering tidak terbeli. Teringat adiknya yang hampir putus sekolah karena biaya. Namun ia juga takut. Saya takut gak mampu, Pak. Daniel tersenyum kecil. Kamu tahu kenapa saya percaya sama kamu? Tono menggeleng pelan. Karena kamu menolong orang saat tidak ada keuntungan apapun untukmu. Suasana menjadi hening. Kalimat itu terasa sangat dalam. Bu Ratna lalu membuka tas kain lusuhnya perlahan. Dari dalam ia mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna hitam. Ia mendorong kotak itu ke arah Tono. Nek jangan, buka saja. Dengan ragu Tono membuka kotak tersebut. Di dalamnya ada kartu berlogo emas dan sebuah amplop putih tebal. Tono langsung bingung. Apa ini, Nek? Daniel menjawab pelan. Itu kartu fasilitas kesehatan keluarga dari kantor pusat. Mata Tono langsung membesar. Mulai besok, pengobatan ibu kamu ditanggung penuh. Tangan Tono langsung gemetar. Pak, saya, suaranya mulai tercekat. Selama ini ia selalu memikirkan bagaimana membeli obat ibunya tiap bulan. Dan malam ini seseorang yang baru dikenalnya justru membantu tanpa ia minta. Bu Ratna menatapnya lembut. Anggap saja hadiah karena kamu masih punya hati. Mata Tono mulai berkaca-kaca. Ia buru-buru menunduk karena malu. Terima kasih, Nek.
Belum selesai, kata Daniel sambil tersenyum tipis. Tono kembali menoleh bingung. Kami juga menawarkan kamu pelatihan khusus di kantor pusat. Apa? Kalau hasilnya bagus, kamu akan resmi jadi kepala keamanan regional. Beberapa pegawai langsung saling pandang kaget. Posisi itu sangat tinggi bahkan untuk pegawai lama sekalipun. Sementara Tono hanyalah satpam cabang kecil yang sering diremehkan. Pak Ardi terlihat seperti baru dihantam sesuatu sangat keras. Orang yang selama ini ia hina, malah sedang ditarik naik oleh direksi pusat. Tono sendiri hampir tidak percaya. Saya benar-benar nggak nyangka. Bu Ratna tersenyum. Hidup sering berubah dari hal kecil, nak. Tono menggenggam kotak hitam itu erat-erat. Dalam pikirannya muncul wajah ibunya. Ia membayangkan ibunya tidak perlu lagi menahan sesak nafas karena kehabisan obat. Membayangkan adiknya bisa sekolah dengan tenang. Dan tanpa Malam semakin larut. Tetapi tak seorang pun di dalam bank itu merasa tenang. Lampu putih di ruang audit masih menyala terang. Sementara beberapa staf kantor pusat terus keluar masuk membawa dokumen dan laptop. Suasana yang biasanya tenang dan penuh formalitas kini berubah seperti ruang pemeriksaan. Tono masih duduk di sudut lobi sambil sesekali memandangi kotak hitam pemberian Bu Ratna. Sampai sekarang ia masih sulit percaya hidupnya bisa berubah secepat itu. Namun di tengah rasa syukur tersebut, ia melihat sesuatu yang berbeda malam ini. Ketakutan. Bukan hanya di wajah pegawai biasa, tetapi juga di wajah Pak Ardi yang selama ini selalu terlihat paling berkuasa di cabang bank tersebut. Manajer itu duduk sendiri di kursi dekat ruang meeting dengan wajah pucat dan keringat dingin di pelipisnya. Jas mahal yang biasanya membuatnya tampak gagah, kini terlihat kusut. Tangannya terus bergerak gelisah memegang ponsel. Sesekali ia mencoba menelepon seseorang, tetapi panggilannya tidak pernah lama. "Angkat dong," gumamnya pelan penuh panik. Tak jauh dari situ, Daniel sedang berbicara serius dengan dua auditor pusat. Beberapa map tebal terbuka di atas meja. Semakin lama wajah mereka semakin serius. Tono memerhatikan tanpa banyak bicara. Ia tahu malam ini bukan lagi soal nenek tua yang dihina. Ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terbongkar. Tak lama kemudian, salah satu auditor menghampiri Daniel sambil membawa beberapa lembar dokumen. "Pak, data pengaduan cabang ini ternyata lebih banyak dari laporan awal." Daniel langsung mengernyit. "Seberapa parah?" Auditor itu membuka dokumen. Ada laporan penolakan pengajuan kredit pedagang kecil tanpa alasan jelas. Lanjut. Beberapa nasabah pensiunan mengaku dipersulit pencairan dana. Wajah Daniel mulai berubah dingin. Dan auditor itu menarik napas pelan. Ada dugaan penyalahgunaan dana operasional cabang. Kalimat terakhir itu membuat suasana lobi mendadak terasa makin berat. Pak Ardi yang mendengarnya langsung berdiri cepat. "Itu fitnah!" Semua mata langsung menoleh kepadanya. Daniel menatap tajam. "Duduk." Nada suaranya rendah tetapi sangat menekan. Pak Ardi perlahan duduk lagi. Tangannya mulai gemetar. Daniel lalu membuka map lain. "Saya sebenarnya sudah lama menerima laporan soal kamu, Pak Ardi." Wajah manajer itu langsung pucat total. "Pak, saya bisa jelaskan semuanya." "Bagus. Jelaskan kenapa banyak nasabah kecil mengeluh dipermalukan di cabang ini." Pak Ardi buru-buru mencari alasan. "Itu demi menjaga kualitas pelayanan, Pak. Nasabah prioritas sering merasa terganggu kalau terlalu banyak orang kecil masuk ke lobi." Tono mendengar kalimat itu sambil mengepalkan tangan pelan. Bahkan di situasi seperti ini, Pak Ardi masih menganggap orang miskin sebagai masalah. Daniel menggeleng pelan penuh kecewa. Bank ini berdiri bukan cuma untuk orang kaya. Pak Ardi mulai panik. "Saya cuma menjalankan sistem supaya cabang terlihat eksklusif." Eksklusif atau sombong? Tak ada jawaban. Bu Ratna yang sejak tadi diam akhirnya bicara pelan dari sofa VIP. "Dulu waktu bank ini dibangun, nasabah pertama kami adalah pedagang pasar." Suasana langsung hening. Petani kecil, tukang becak, buruh pensiunan. Matanya mulai berkaca-kaca. Bukan cuma orang kaya. Pak Ardi semakin tidak berani mengangkat wajah. Daniel lalu memberi isyarat kepada auditor. "Tampilkan rekaman CCTV minggu lalu." Beberapa pegawai langsung saling pandang bingung. Monitor besar di lobi dinyalakan. Video CCTV mulai diputar. Tampak seorang bapak tua berpakaian sederhana berdiri di depan meja customer service sambil memegang map lusuh.
Ia terlihat kebingungan. Lalu muncul Pak Ardi di rekaman itu. Kalau saldo Bapak kecil, jangan buka rekening prioritas di sini. Terdengar suaranya jelas dari rekaman. Beberapa pegawai langsung menunduk malu. Video berganti lagi. Kali ini seorang ibu penjual sayur menangis karena diminta keluar dari lobi saat hujan deras. Jangan bikin area depan kotor. Bentak suara Pak Ardi di rekaman. Tono melihat rahang Daniel mulai mengeras. Rekaman berikutnya membuat suasana makin sunyi. Pak Ardi terlihat memarahi office boy hanya karena Pagi beberapa bulan kemudian, suasana di depan bank itu terlihat sangat berbeda. Matahari bersinar hangat setelah semalaman hujan turun membasahi kota. Udara pagi terasa segar, dan halaman bank yang dulu terasa kaku, kini tampak lebih ramah. Di dekat pintu masuk bahkan sudah tersedia kursi kecil untuk lansia, dan tempat berteduh sederhana bagi orang yang menunggu hujan reda. Tak banyak orang tahu kalau perubahan itu bermula dari satu malam ketika seorang nenek tua berpakaian lusuh datang dalam keadaan kehujanan. Dan dari seorang satpam miskin bernama Tono yang memilih menolong tanpa melihat penampilan. Kini Tono berdiri tegak di depan bank dengan seragam baru yang jauh lebih rapi. Di pundaknya sudah terpasang lambang Kepala Keamanan Regional. Wajahnya masih sama sederhana, tetapi tatapannya lebih tenang dan percaya diri. Meski jabatannya naik, satu hal tidak berubah, keramahannya. Pagi Pak Tono, sapa tukang koran yang lewat. Pagi Pak, sudah sarapan? Sudah, tadi dikasih bubur sama istri. Nah, bagus itu. Tono tersenyum sambil membukakan pintu untuk seorang nenek yang berjalan pelan menggunakan tongkat. Hati-hati Nek, lantainya licin. Terima kasih ya Nak. Pegawai-pegawai bank yang dulu sering meremehkannya, kini justru menyapa lebih dulu. Pagi Pak Tono. Pagi. Tak ada lagi nada merendahkan. Bahkan beberapa pegawai baru sering mendengar cerita tentang dirinya dari sesama karyawan. Satpam yang dulu dihina manajer sendiri, sekarang menjadi orang kepercayaan kantor pusat. Namun Tono sendiri tidak pernah berubah sombong. Ia masih datang paling pagi, masih membantu office boy mengangkat galon, masih menyapa tukang parkir dan pedagang kecil di depan bank. Dan yang paling membuat banyak orang kagum, ia tetap memperlakukan semua orang dengan hormat. Di dalam bank, suasana pelayanan juga jauh berbeda sejak pergantian manajemen. Nasabah kecil tidak lagi dipandang sebelah mata. Lansia diprioritaskan tanpa perlu dimarahi. Satpam dilarang mengusir orang hanya karena pakaian mereka lusuh. Semua perlahan berubah, dan perubahan itu terasa nyata. Pagi itu Tono baru saja selesai mengecek area parkir ketika sebuah mobil hitam mewah berhenti perlahan di depan lobi bank. Tono langsung mengenali mobil tersebut. Ia buru-buru melangkah mendekat lalu membukakan pintu. Pelan-pelan, Nek. Bu Ratna turun sambil tersenyum hangat. Tubuhnya memang masih tampak rentah, tetapi wajahnya terlihat jauh lebih sehat dibanding pertama kali datang dulu. Kamu masih saja berdiri di pintu tiap pagi, katanya sambil tertawa kecil. Tono ikut tersenyum. Namanya juga mantan satpam pintu, Nek. Mantan? Iya, sekarang udah kebanyakan rapat. Bu Ratna tertawa pelan. Beberapa pegawai yang melihat langsung membungkuk hormat. Selamat pagi Bu Ratna. Pagi. Namun seperti biasa Bu Ratna lebih dulu menoleh ke arah Tono. Ibu kamu bagaimana sekarang? Alhamdulillah sudah jauh membaik. Masih rutin kontrol? Iya Nek, sekarang obatnya nggak pernah telat lagi. Mata Bu Ratna tampak berkaca-kaca mendengar jawaban itu. Syukurlah. Tono lalu mengantar Bu Ratna masuk ke dalam lobi. Beberapa nasabah diam-diam memperhatikan mereka. Tak ada yang menyangka pemilik saham terbesar bank itu justru terlihat paling dekat dengan mantan satpam sederhana. Di tengah langkah mereka, tiba-tiba dari luar pagar bank terdengar suara batuk seorang kakek tua. Tono refleks menoleh. Seorang kakek berpakaian lusuh tampak berdiri kebingungan sambil membawa map plastik yang sudah basah. Sandalnya hampir putus, dan wajahnya terlihat cemas. Beberapa nasabah mulai melirik seperti dulu orang-orang memandang Bu Ratna. Namun sebelum siapapun bicara, Tono sudah lebih dulu menghampiri. Mari Kak, masuk dulu. Kakek itu tampak ragu. Saya cuma mau tanya soal rekening pensiun Pak. Nggak apa-apa, saya bantu. Bu Ratna memperhatikan dari kejauhan sambil tersenyum kecil. Tono memegang pelan lengan kakek itu agar tidak terpeleset. Hati-hati Kek, terima kasih ya Nak. Begitu masuk lobi, salah satu pegawai baru langsung berdiri. Mari Kek, duduk dulu sini. Pegawai lain segera mengambil air hangat. Tak ada wajah jijik, tak ada bisikan menghina, tak ada lagi orang yang dipandang rendah hanya karena pakaian lusuh. Bu Ratna memperhatikan semuanya dengan mata berkaca-kaca. Ia perlahan duduk di sofa lobi sambil memandangi suasana bank yang kini terasa jauh berbeda. Daniel yang baru turun dari lantai atas ikut tersenyum melihat pemandangan itu. Perubahannya besar ya Bu? Bu Ratna mengangguk pelan.
karena satu orang baik bisa mengubah banyak hati. Tatapannya tertuju pada Tono yang masih membantu kakek tua itu mengisi formulir dengan sabar. Tono bahkan sampai jongkok di samping kursi agar si kakek lebih mudah mendengar penjelasannya. Kalau bingung nanti saya bantu lagi ya kek. Kakek itu menggenggam tangan Tono haru. Semoga hidup kamu dibalas kebaikan terus nak. Tono tersenyum kecil. Amin. Tak jauh dari situ, beberapa pegawai lama hanya bisa memandang dengan perasaan campur aduk. Mereka masih ingat jelas bagaimana dulu Tono sering dihina karena terlalu baik kepada orang kecil. Kini justru kebaikan itulah yang membuat hidupnya berubah. Burat